tak pernah ia bayangkan. Keputusan sederhana memakai hijab setelah menikah justru membuat Min-man di Rusia menghina, menjauhi, bahkan merendahkannya. Apa salahnya menjadi lebih baik? Inilah kisah nyata seorang bule Rusia yang memilih sabar di tengah badai cibiran demi mempertahankan cintanya pada Tuhan. Semua bermula bukan dari hijabnya, bukan dari pernikahannya, dan bukan dari tekanan siapapun. Semua ini dimulai dari sebuah pertemuan yang tak pernah ia duga. Pertemuan yang mengubah arah hidupnya selamanya. Sebelum hinaan itu datang, sebelum air mata itu jatuh, ada kisah indah yang menjadi awal dari semuanya. Kisah tentang dua manusia dari dua dunia yang berbeda, yang dipertemukan oleh takdir, lalu disatukan oleh cinta. Anastasia menatap keluar jendela pesawat yang mulai menurunkan ketinggian. Dari balik kaca, ia melihat pulau-pulau kecil yang tersebar seperti titik-titik hijau di tengah biru laut. Ini pertama kalinya ia datang ke Indonesia, negara yang sebelumnya hanya ia lihat di layar ponsel ketika Arkan memperlihatkan tempat tinggalnya. Napasnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu hidupnya akan berubah sepenuhnya setelah pesawat ini mendarat selama 10 jam penerbangan. Kepala Anastasia penuh dengan pertanyaan yang terus berputar. Apakah ia akan cocok tinggal di Indonesia? Bagaimana keluarganya Arkan? Apakah mereka bisa menerima perempuan asing seperti dirinya? Apa ia sudah mengambil keputusan yang benar untuk menikah dan pindah ke negara yang sama sekali berbeda dari tempat ia tumbuh? Wanita itu menunduk, melihat kedua tangannya yang sejak tadi meremas ujung jaket tipis yang ia pakai. Suara dengungan mesin pesawat bercampur dengan pengumuman pramugari yang meminta penumpang mengenakan sabuk pengaman. Anastasia mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Arkan sudah menunggunya di bandara. Itu saja yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ketika pesawat benar-benar mendarat dan roda-rodanya menyentuh landasan, jantungnya berdegup lebih cepat. "Selamat datang di Indonesia," katanya dalam hati, mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Begitu keluar dari pintu pesawat, ia langsung disambut udara hangat yang sangat berbeda dengan Rusia. Tidak ada dingin menusuk tulang, tidak ada salju, hanya hawa lembab dan bau khas tropis yang asing namun cukup menenangkan. Bandara terlihat ramai, penuh warna dan penuh suara. Anastasia menarik koper kecilnya dan berjalan menuju pintu kedatangan internasional. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena kopernya, tetapi karena dadanya terasa penuh oleh rasa deg-degan. Ia menyeka sedikit keringat di dahi, sesuatu yang jarang ia lakukan di negara asalnya. Saat pintu kaca otomatis terbuka, Anastasia terpaku. Di balik kerumunan orang yang menjemput keluarga masing-masing, ia melihat Arkan berdiri sambil membawa bunga mawar putih. Wajahnya menunjukkan senyum paling tulus yang pernah Anastasia lihat. Senyum itu seperti menghapus semua ketakutannya. Arkan melambaikan tangan, kemudian berjalan cepat menghampirinya. Anastasia tersenyum kecil, lalu mengangkat tangan ke arahnya. Emosi dalam dirinya bercampur, rindu, lega, dan perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. "Welcome to Indonesia, sayang," kata Arkan dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan rindu. Anastasia tertawa kecil dan membalas, "Terima kasih." Finally, Arkan memeluknya pelukan hangat yang membuat Anastasia merasa aman untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Rusia. Ia membalas pelukan itu dengan erat. Hari ini, ia bukan lagi seorang turis, bukan lagi wanita yang hidup sendirian. Hari ini, ia akan memulai kehidupan barunya bersama Arkan setelah mengambil barang-barangnya. Mereka berjalan menuju parkiran. Arkan sibuk menceritakan hal-hal kecil seperti cuaca, kondisi jalanan, dan perjalanan menuju rumah keluarganya. Anastasia mendengarkan.
Meskipun sebagian pikirannya masih mengamati lingkungan baru di sekitarnya, di dalam mobil, Arkan beberapa kali melihatnya melalui kaca spion. "Kamu kelihatan lelah?" tanya Arkan. "Sedikit, tapi lebih ke excited. Bukan capek," jawab Anastasia sambil tersenyum. Arkan tertawa kecil. "Semoga kamu betah di sini. Di kota kecil ini, mungkin tidak semodern Rusia, tapi aku yakin kamu akan suka." Anastasia memandangi jalanan yang mereka lalui. Banyak motor berseliweran, warung kecil di pinggir jalan, dan pepohonan besar yang seolah menyambutnya. Ada keramaian yang berbeda, tapi tidak membuatnya merasa terasing. "Ini berbeda, tapi aku suka," katanya pelan. Perjalanan menuju rumah keluarga Arkan memakan waktu sekitar 1 jam. Ketika mereka akhirnya sampai di depan sebuah rumah sederhana bernuansa kuning pucat, Anastasia bisa merasakan jantungnya kembali berdegup cepat. Ia belum pernah bertemu orang tua Arkan secara langsung, hanya lewat video call. Tapi tetap saja, bertemu langsung terasa jauh lebih menegangkan. Arkan menggenggam tangannya. "Kamu tidak perlu takut, mereka sudah sayang sama kamu." Bahkan sebelum bertemu, Anastasia mengangguk. Meski kegugupannya tidak benar-benar hilang. Arkan mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, seorang wanita parubaya membuka pintu sambil tersenyum hangat. "Assalamualaikum," ujar Ibu Arkan sambil memeluk menantu barunya itu, tanpa ragu. Anastasia terkejut, namun ia membalas pelukan itu. Kehangatan itu terasa begitu tulus. "Waalaikumsalam," jawabnya terbata-bata karena belum terbiasa. Arkan tertawa kecil melihat mereka. "Ibu, ini Anastasia." "Anastasia, ini ibu." Ibunya mengangguk penuh kasih. "Masuk ya nak, kamu pasti capek. Di dalam ibu sudah siapkan makanan." Anastasia masuk dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ayah Arkan menyambutnya dengan sopan dan hangat. Mereka duduk di ruang tamu, dan Ibu Arkan segera membawakan teh manis dan beberapa makanan ringan. Anastasia mencoba satu persatu. Meski beberapa rasanya baru baginya, ia tersenyum dan berterima kasih berulang kali. Malam itu, Anastasia mulai melihat sisi Indonesia yang selama ini hanya ia dengar dari cerita Arkan. Keluarga yang hangat, rumah yang sederhana namun penuh perhatian, dan suasana yang nyaman. Ia merasa diterima, meski masih belum sepenuhnya memahami budaya yang ada di sekitarnya. Setelah makan malam bersama keluarga, Arkan mengantar Anastasia ke rumah kontrakan kecil yang sudah ia siapkan untuk mereka berdua. Rumah itu tidak besar, tapi bersih dan cukup nyaman. Anastasia menatap sekeliling dengan mata yang mulai lelah, namun hatinya penuh harapan. "Bagaimana?" tanya Arkan sambil mengamatinya. "Simple, but lovely," jawab Anastasia. Arkan tersenyum lega. "Besok kita mulai mengurus beberapa hal, termasuk dokumen pernikahanmu di sini. Setelah itu, hidup kita benar-benar dimulai." Anastasia berjalan ke arah jendela kecil yang menghadap halaman rumah. Lampu-lampu kota kecil itu terlihat redup, tapi ada kedamaian yang tidak ia temui di Rusia. Ia menarik napas panjang. "Aku masih tidak percaya. Aku benar-benar di sini," ucapnya pelan. "Kamu gak menyesal kan?" Arkan bertanya. "Khawatir." Anastasia langsung menoleh dan menggeleng kuat. "Tidak, sama sekali tidak." Ia tersenyum lebar. "Aku memilih kamu, dan aku memilih hidup ini." Arkan menghampirinya, memegang kedua bahunya. "Terima kasih sudah percaya sama aku." Anastasia menatapnya dalam-dalam. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku datang bukan hanya untuk menikah, tapi untuk memulai hidup baru yang lebih baik." Arkan memeluknya lagi, hangat, lama, dan penuh kenyamanan. Malam semakin larut. Setelah Arkan pulang ke rumah orang tuanya, Anastasia duduk di tepi tempat tidur yang masih rapi. Koper-kopernya belum ia buka.
lampu, kamar redup. Suasana begitu tenang, sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar jauh dari Rusia. Jauh dari dinginnya malam, jauh dari rutinitasnya, dan jauh dari semua orang yang ia kenal. Ada sedikit rasa takut, tapi lebih banyak rasa ingin tahu tentang masa depannya di Indonesia. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari sahabat lamanya di Rusia. "Kamu benar-benar pindah? Kamu serius menikahi pria Indonesia itu?" Anastasia tidak langsung membalas. Ia menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mematikan ponselnya. Ia ingin menikmati momen ini tanpa gangguan. Ia ingin memulai hidup baru tanpa suara-suara yang membuatnya ragu. Ia kemudian berbaring, menarik selimut, dan memejamkan mata. Meski tubuhnya lelah, ia merasa hati dan pikirannya mulai menemukan tempat baru untuk berlabuh. Dalam gelap, ia tersenyum kecil. "Aku di Indonesia sekarang, dan ini baru permulaan." Dan tanpa ia sadari, permulaan inilah yang akan membawanya pada perjalanan panjang, perjalanan penuh cinta, ujian, dan perubahan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama Anastasia di Indonesia dimulai dengan suara ayam berkokok dan cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamar. Ia membuka mata perlahan, mencoba mengingat di mana ia berada. Detik berikutnya, ia sadar bahwa ia tidak lagi berada di apartemennya di Rusia. Ia berada di rumah kontrakan kecil di kota Malang, tempat ia akan memulai hidup baru bersama Arkan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap koper yang masih tertutup. Masih banyak yang harus ia rapikan, tapi ia merasa tidak perlu terburu-buru. Semua ini masih terasa baru, dan ia ingin menikmati setiap momen dengan tenang. Ketukan pelan di pintu mengejutkannya. "Sayang, kamu sudah bangun?" Suara Arkan terdengar lembut. Anastasia tersenyum kecil dan membuka pintu. Arkan berdiri di depan dengan 2 gelas teh hangat di tangan. "Aku bawakan teh manis. Ini favoritku. Coba ya." "Thank you," jawab Anastasia, menerima segelas teh itu. Ketika ia menyeruputnya, ia sempat terdiam. Rasanya manis sekali, jauh lebih manis dari teh yang biasa ia minum. Arkan tertawa melihat ekspresi wajahnya. "Kemanisan, ya?" Anastasia mengangguk sambil tersenyum kikuk. "Sedikit, tapi aku suka." Mereka duduk bersama di ruang tamu kecil. Cahaya pagi masuk lewat jendela dan membuat suasana terasa hangat. Arkan menjelaskan rencana hari itu mengurus administrasi, menemui beberapa kerabat dekat, dan membeli beberapa barang rumah tangga yang belum lengkap. "Aku ingin kamu merasa nyaman tinggal di sini," kata Arkan. "I already feel comfortable," jawab Anastasia. "You make it easy." Arkan tersenyum bangga. "Ayo, kita siap-siap dulu." Setelah mandi dan berganti pakaian, Anastasia berjalan keluar rumah bersama Arkan. Udara pagi Indonesia terasa berbeda, lebih lembab, lebih ramai dengan suara motor yang lalu lalang. Tapi anehnya, tidak membuatnya gelisah, justru membuatnya merasa hidup. Mereka berjalan melewati gang kecil sebelum mencapai jalan besar. Beberapa tetangga terlihat menyapu halaman. Ketika melihat Arkan dan Anastasia, beberapa langsung menyapa. Arkan, ini istrinya ya? Cantik banget," kata seorang ibu-ibu sambil tersenyum ramah. Anastasia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia menangkap nada positif dari sapaan itu. Ia membalas dengan senyum lebar dan anggukan kecil. Arkan menjelaskan pelan. "Mereka bilang kamu cantik." Anastasia tertawa kecil. "Aku dengar kata cantik itu saja." Setibanya di kantor kelurahan, mereka mulai mengurus data dan dokumen. Petugas sempat terkejut melihat Anastasia, tapi semuanya berlangsung lancar. Ada beberapa yang diam-diam merekam mereka atau saling berbisik. Namun, Anastasia mencoba tidak memikirkan hal itu. Ini bukan hal yang buruk, lebih seperti rasa penasaran warga lokal melihat perempuan asing
tinggal di lingkungan mereka. Setelah urusan selesai, Arkan mengajak Anastasia ke pasar tradisional. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di pasar Indonesia yang penuh warna. Suara pedagang, aroma rempah, buah-buahan segar, dan sayuran berjejer di mana-mana membuatnya terpana. "Wow," kata Anastasia pelan sambil memperhatikan keramaian. "Kamu oke?" tanya Arkan khawatir. "Ini berbeda," jawabnya jujur, "tapi menarik." Mereka membeli beberapa bahan makanan dan perlengkapan dapur. Anastasia sempat mencoba beberapa buah yang baru pertama kali ia lihat, seperti salak dan rambutan. Ia awalnya ragu, tapi setelah menggigit rambutan, ia langsung tertawa kecil. "This is good, really good." Arkan ikut tertawa. Di sini banyak yang enak. Setelah itu, mereka makan siang di warung kecil di dekat pasar. Anastasia memesan ayam bakar dengan sambal, dan reaksinya cukup dramatis begitu sambalnya menyentuh lidah. "Pedas, sangat pedas," katanya sambil mengibaskan tangan ke arah mulut. Arkan tertawa terbahak-bahak. "Itu sambal biasa loh." Anastasia meminum air putih sepat-sepat dan akhirnya ikut tertawa. "Aku harus belajar makan sambal pelan-pelan." Hari itu terasa panjang, namun menyenangkan. Walaupun banyak hal baru yang membuat Anastasia harus beradaptasi, Arkan selalu di sampingnya, menjelaskan satu persatu dan memastikan ia merasa nyaman. Namun ketika malam tiba dan mereka kembali ke rumah kontrakan, Anastasia mendapati suasana hatinya sedikit berubah. Setelah mandi dan duduk sendirian di ruang tamu, perasaan rindu pada rumah di Rusia mulai muncul. Ia melihat foto keluarganya di ponsel, lalu membuka pesan dari ibunya. "Bagaimana di sana? Kamu baik-baik saja?" Tiba-tiba, air matanya menetes. Ia merindukan ibunya, merindukan kamar lamanya, merindukan salju dan udara dingin yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Semua hal itu kini jauh. Arkan yang baru selesai mandi melihat Anastasia duduk termenung sambil memegang ponsel. Ia langsung duduk di sampingnya. "Kamu kangen rumah?" Arkan bertanya pelan. Anastasia tidak mencoba menyembunyikan perasaannya. "Sedikit, day one is good, but everything still new. I miss my mom." Arkan meraih tangan Anastasia dan menggenggamnya erat. "Itu wajar. Kamu jauh dari rumah dan kamu butuh waktu untuk adaptasi." Anastasia mengangguk pelan. "Aku akan terbiasa. Aku cuma butuh beberapa hari." Arkan tersenyum lembut. "Aku di sini. Apapun yang kamu rasakan, jangan dipendam sendiri, ya?" Anastasia menatap wajah Arkan dan merasa sedikit lebih baik. "Thank you. I'm okay now." Arkan mengusap kepalanya perlahan. "Kalau kamu mau, besok kita video call keluargamu, biar kamu nggak terlalu kangen." Ide itu membuat Anastasia tersenyum lebih lebar. "Yes, I want that." Malam itu terasa lebih ringan setelah mereka berbicara. Sepulang Arkan ke rumah orang tuanya, Anastasia merapikan barang-barangnya sedikit demi sedikit. Ia membuka koper, menggantung beberapa bajunya, dan menata meja kecil di sudut ruangan. Ia ingin rumah ini terasa seperti rumah sungguhan untuknya. Saat ia memasukkan pakaian terakhir ke lemari, ia menemukan kotak kecil berisi skarf putih yang dulu diberikan ibunya sebelum ia berangkat. Ibunya sempat berkata, "Kalau kamu ingin berubah, berubahlah dengan cara yang membuatmu damai." Anastasia memegang skarf itu lama, seakan merasakan kehangatan ibunya lewat kain tersebut. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidur, memandangi skarf itu, dan berkata dalam hati, "Mungkin suatu hari aku ingin mencoba." Pikirannya melayang ke percakapan dengan Arkan beberapa bulan lalu ketika ia bertanya soal hijab. Arkan tidak pernah memaksanya. Ia bahkan berkata, hijab itu pilihan,
Tidak harus sekarang, tidak harus nanti. Yang penting, kamu sendiri yang memilih. Namun ucapan itu justru tertanam dalam hati Anastasia. Ia ingin memahami lebih dalam sebelum memutuskan apapun. Hijab bukan sekadar pakaian itu, adalah simbol komitmen dan perubahan besar. Ia belum siap, tapi ia mulai merasakan dorongan kecil di hatinya. Malam semakin larut ketika Anastasia akhirnya mematikan lampu. Suara jangkrik dari luar rumah membuatnya sulit tidur di awal. Tapi perlahan ia terbiasa. Ia menutup mata sambil memikirkan banyak hal tentang Indonesia, tentang hidup barunya, tentang keluarga, dan tentang masa depan bersama Arkan. Ia tidak tahu bahwa beberapa bulan dari hari pertama ini, ia akan mengalami perubahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan yang akan membuka banyak pintu, termasuk pintu ujian yang berat. Untuk sekarang, ia hanya perlu beristirahat dan menyiapkan diri untuk hari esok. Dalam rasa lelah dan rindu yang bercampur, ia akhirnya tertidur dengan tenang. Arka tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling melelahkan, sekaligus paling membingungkan dalam hidupnya. Ia baru selesai mengajar kelas pagi di kampus, menutup laptopnya dengan cepat, lalu bergegas keluar karena harus menemani Darie mencari kos. Udara Jakarta yang panas dan gerah membuat bajunya lengket, dan ia terus-menerus mengusap keringat yang mengalir dari pelipis. Namun, lelah itu seperti hilang seketika ketika ia melihat Darie berdiri di depan gerbang kampus dengan gaya yang benar-benar berbeda dari perempuan lain yang pernah ia temui. Darie memakai kemeja putih tipis, celana jeans biru muda, tas kecil di bahu, dan rambut pirangnya yang panjang ia ikat setengah. Kulitnya terlihat lebih cerah ketika terkena sinar matahari. Tapi hal yang paling menarik perhatian Arka bukan itu. Darie tampak begitu antusias, seolah dia yang tinggal di negara asing justru lebih bersemangat daripada Arka sendiri. Begitu melihat Arka, Darie melambaikan tangan seperti anak kecil menyapa temannya di taman. "Arka, I'm ready. Let's go," serunya dengan aksen Indonesia yang lucu. Arka terkekeh kecil. Iya, kamu semangat banget. Padahal nanti pasti capek lo cari kosan." Darie mengangkat bahu, tersenyum lebar. "No problem, asal sama kamu, I'm okay." Ucapan itu membuat Arka terdiam sepersekian detik. Ia hanya memalingkan wajah, pura-pura melihat ke arah jalan, agar Darie tidak melihat pipinya yang memanas. Kadang ia bingung, apakah Darie memang terlalu jujur, atau memang tidak sadar bahwa Yuka Panukapania bisa membuat orang salah paham. Mereka pun mulai berjalan menuju halte bus. Perjalanan mencari kos ternyata jauh lebih sulit dari yang mereka kira. Banyak kos yang menolak orang asing. Beberapa lagi mematok harga yang terlalu tinggi. Sementara sebagian lainnya tidak cocok untuk Darie yang terbiasa tinggal mandiri dan butuh keamanan lebih. "Arka, this is crazy. Kenapa? Susah sekali," keluh Darie dari balik masker yang mulai miring karena keringat. Arka mengusap tengkuknya. Ia juga, ya, dulu waktu mahasiswa asing lain datang, nggak sesulit ini. Mungkin karena lokasi kampus kita makin ramai, jadi banyak pemilik kos, jadi pilih-pilih. Darie memutar bola matanya. "But I will stay here for 1 year. Masa nggak ada yang mau terima aku? Aku cuma mau tempat yang aman, bersih, dan dekat kampus." Arka sempat menatapnya lama. Meski keluhannya wajar, Darie tetap terlihat berusaha keras untuk tidak marah atau menyalahkan siapapun. Itu membuat Arka semakin sadar bahwa perempuan ini benar-benar kuat. Mereka mampir ke sebuah kosan besar 3 lantai. Dari luar, tampak bagus. Darie terlihat sedikit berharap. Namun, beberapa menit kemudian, mereka keluar lagi. Pemilik kos menolak dengan alasan rumit yang tidak masuk akal. Darie mendesah keras, tapi tetap tersenyum. "Itu alasan paling kreatif?" katanya dengan logat lucunya.
Dia bilang, takut aku homesick terus bikin masalah. Seriously? Arka menahan tawa. Sudahlah, kita cari lagi. Biasanya ada yang bagus di gang belakang. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri gang-gang sempit. Darie mulai kelelahan, tapi tetap berjalan tanpa mengeluh. Arka menjagakan langkah agar tidak terlalu cepat. Darie, kalau capek bilang ya, kita istirahat dulu. No, I can do it. Aku strong. Darie mengepalkan tangan, mencoba terlihat tegar. Arka tersenyum kecil. Oak, strong girl. Mereka akhirnya duduk sebentar di warung kecil. Darie memesan es teh manis, sementara Arka memesan air mineral. Darie menyeruput minumannya dan langsung tersenyum seperti anak kecil yang baru diberi permen. Wah, ini enak sekali. Manis tapi segar. Ya, es teh Indonesia memang juara, jawab Arka sambil tertawa kecil. Saat mereka sedang beristirahat, hujan turun tiba-tiba, deras sekali. Toko-toko menutup tirai plastik. Beberapa motor lewat sambil mengklakson. Darie memandangi hujan, lalu pelan-pelan menyandarkan kepalanya ke dinding. Arka, boleh tanya sesuatu? Boleh. Tanya apa? Darie menatapnya dengan mata birunya yang lembut namun penuh rasa penasaran. Kenapa kamu mau bantu aku hari ini? Kamu pasti capek juga kan? Arka terdiam sejenak. Ia sebenarnya ingin menjawab santai saja, tapi entah kenapa mulutnya berkata jujur. Kamu sendirian di negara orang. Aku cuma gak mau kamu kebingungan. Darie berpikir sejenak, lalu tersenyum pelan. Kamu orang baik, Arka. Arka mendengus kecil. Enggak juga, ya. Kamu baik, potong Darie. Kalau di Rusia, tidak banyak yang mau repot bantu orang asing. Tapi kamu sudah bantu banyak sekali. Entah kenapa, mendengar ucapan itu membuat Arka merasa aneh. Ada sesuatu yang hangat muncul di dadanya. Mungkin karena Darie memang berbeda. Dia jujur, spontan, dan tidak menutupi perasaannya. Tapi bukan itu saja. Darie bersikap seolah kedekatan mereka terjadi begitu saja, alami, tanpa dibuat-buat. Arka meliriknya. Darie, kamu gak merasa takut tinggal di Indonesia sendirian? Maksudku, jauh dari keluarga, dari teman, dari semuanya. Darie menatap hujan yang menetes di depan mereka. Tentu, aku takut. Aku manusia, bukan robot. Tapi aku memilih datang ke sini. Aku ingin belajar. Aku ingin mencoba hidup baru. Arka mengangguk pelan. Kamu hebat. Darie menyenggol bahunya. Dan kamu takut apa? Arka langsung terdiam. Takut aku. Darie menatapnya serius. Everyone afraid of something. Arka berpikir, lalu akhirnya menjawab lirih. Aku takut gagal. Gagal? Takut gak bisa bahagiain orang-orang yang aku sayang. Jawaban itu membuat Darie memandangnya lama, seolah memahami sesuatu yang Arka sendiri tidak sadar. Kalau kamu seperti itu, aku rasa kamu justru orang yang paling mungkin membahagiakan orang lain, ucap Darie lembut. Arka menelan ludah, merasa kata-kata itu menusuk hatinya. Hujan mulai mereda. Mereka kembali berjalan. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke sebuah kos sederhana, namun terlihat rapi. Pemiliknya ramah, menyambut mereka tanpa ragu. Setelah melihat kamar, Darie langsung jatuh cinta pada tempat itu. Aku mau di sini, katanya penuh semangat. Pemilik kos tertawa mendengar antusiasme Darie. Bule semangat sekali ya. Baik, nanti tinggal isi data. Saat semua sudah selesai, Darie keluar bersama Arka. Wajahnya cerah sekali, seperti baru memenangkan hadiah besar. Arka, aku punya kamar. Aku tidak homeless lagi, serunya
sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Arka tertawa keras. Iya, selamat ya. Ya, akhirnya selesai juga. Daria menatapnya lama sebelum berkata lirih, namun jelas, "Thank you. Kalau kamu tidak membantu, mungkin aku sudah menyerah." Arka tidak langsung menanggapi. Ada sesuatu di cara Daria menatapnya hangat, dekat, dan dalam. "Daria, itu memang tugasku sebagai teman," jawab Arka perlahan. Mencoba tetap profesional. Daria mengerutkan alis. "Hanya teman?" Arka tercekat. "Ya, untuk sekarang, teman." Daria menahan tawa kecil, tapi ada nada menggoda di suaranya. "Baik, Timon. For now." Arka merasa panas di wajahnya. Ia berpura-pura memeriksa ponselnya agar tidak terlihat gugup. Mereka berjalan pulang bersama. Suasana jadi sedikit canggung, tapi hangat. Seolah ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, meski belum ada yang berani mengakuinya. Setelah mengantar Daria kembali ke hotel, Arka hendak pergi ketika Daria memanggilnya lagi. Arka berbalik. "Ya," Daria melangkah mendekat. "Besok, kamu ada waktu? Aku ingin beli beberapa barang untuk kamarku." Arka terdiam. Ia sebenarnya punya banyak pekerjaan, tapi untuk alasan yang tidak ia mengerti, ia ingin bertemu Daria lagi. "Ada," jawabnya akhirnya. Daria tersenyum, senyum paling tulus yang pernah Arka lihat darinya. "Good. See you tomorrow." Arka pulang dengan langkah pelan, tapi dadanya terasa penuh. Hari itu melelahkan, tapi entah kenapa terasa seperti hari paling berarti sejak lama. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang jauh lebih rumit dan dalam daripada sekadar mahasiswa asing dan pengajar kampus. Itu menjadi awal dari sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, Daria bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidur di hotel untuk terakhir kalinya sebelum resmi pindah ke kos barunya. Meski lelah setelah seharian mencari tempat tinggal kemarin, semangatnya justru sangat tinggi. Ada perasaan antusias bercampur gugup yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Dia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya, lalu menatap koper besarnya. "Oke, Daria, this is your new life," gumamnya kepada diri sendiri. Tidak ada keluarga yang membantu, tidak ada teman lama, tidak ada siapapun kecuali Arka, seseorang yang ia kenal belum lama, tapi entah kenapa kehadirannya terasa sangat menenangkan. Daria tersenyum kecil ketika mengingat bagaimana Arka dengan sabarnya mengantar ke sana kemari tanpa mengeluh. Ia mengecek ponselnya. Ada pesan baru dari Arka. "Aku on the way ke hotel. 10 menit lagi sampai." Daria langsung berdiri. "What? Cepat sekali." Ia mengambil sisir dan buru-buru merapikan rambutnya. Ia memakai kaos putih sederhana, celana longgar warna krem, dan jaket denim tipis. Setelah melihat penampilannya di kaca, ia mengangguk puas. 10 menit kemudian, Arka mengetuk pintu kamar. Daria membukanya dengan wajah cerah. "Good morning, Arka," sambutnya sambil mengangkat alis. Arka tersenyum tipis. "Pagi? Kamu sudah siap?" Daria menunjuk koper besarnya. "Yes, my whole life in one bag." Arka tertawa kecil. "Kamu lucu juga." Daria mengangkat dagunya bangga. Of course. Mereka turun ke lobi hotel, lalu memanggil taksi online. Sopir membantu memasukkan koper besar ke bagasi. Daria duduk di belakang bersama Arka. Perjalanan itu tidak terlalu lama, tapi Daria terus mengintip keluar jendela, seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Sesampainya di kos, pemilik kos menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang ya, Daria. Kamar kamu sudah siap?" Daria tersenyum lebar. "Terima kasih, Bu." Kamar Daria terletak di lantai 2. Mereka menaiki tangga pelen-pelen sambil membawa koper. Arka memegang sisi depan,
sementara Darie mendorong dari belakang. Arka, kamu kuat banget. Kamu pasti sering olahraga, kata Darie sambil terengah. Arka menggeleng. Enggak, aku cuma... Ya, begini aja. Bohong, balas Darie sambil tersenyum nakal. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya tiba di kamar. Kamar itu sederhana tapi bersih. Ada tempat tidur single, meja belajar kecil, kursi, lemari pakaian, dan jendela yang menghadap gang kecil. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk hidup mandiri. Darie masuk pelan-pelan, seolah takut merusak suasana. "This is nice," katanya dengan suara rendah. Arka ikut masuk, meletakkan koper di sudut ruangan. Lumayan kan? Nggak terlalu sempit juga? Lumayan, Arka. Ini perfect. Darie memutar badan, membentangkan tangan. This is my home now. Arka memperhatikan ekspresi bahagia itu. Ada sesuatu yang hangat muncul dalam dirinya. Senang rasanya melihat Darie begitu puas. Setelah beberapa menit, Darie duduk di kasur. Ia menepuk-nepuk tempat duduk di sebelahnya. Arka, duduk sini. Aku mau tanya banyak hal soal Indonesia. Arka duduk sambil menahan tawa. Tanya, apa? Darie mengusap dagunya. Everything. Mulai dari bagaimana hidup di Jakarta, apa yang harus aku beli, makanan apa yang aman untuk aku. Lalu, ia berhenti, menatap Arka dalam. Dan apa yang harus aku hindari, supaya aku tidak... Apa itu? Culture shock. Arka mengangguk pelan. Boleh, tapi satu-satu ya. Mereka mulai berbicara panjang lebar. Arka menjelaskan soal lingkungan, kebiasaan warga, makanan pedas, cara berbicara sopan pada orang lebih tua, hingga tips memilih tempat makan yang aman untuk perut bule. Darie mendengarnya dengan penuh perhatian. Matanya tidak berkedip. You know, kamu seperti guide pribadi, katanya sambil tersenyum. Arka mengernyit. Guide? Yes, jawab Darie. Tapi guide yang handsome. Arka tersedak udara. Age handsome. Darie pura-pura tidak sadar bahwa kata-katanya membuat Arka kaget. Ya, tapi bukan berarti aku suka kamu atau semacamnya. Jangan GR. Arka membalas dengan ekspresi datar. Terima kasih. Terima kasih. Aku, guess. Darie tertawa keras. Relax, I'm kidding. Tak lama kemudian, mereka pergi ke minimarket untuk membeli keperluan kamar. Darie membawa keranjang dan berlari-lari kecil seperti anak kecil di toko mainan. Arka, lihat ini. Ia mengangkat bantal lucu bergambar bebek. Arka menatapnya tanpa ekspresi. Kamu beneran mau beli itu? Yes, cute. Kamu umur berapa sih? Tanya Arka sambil tertawa. 23. Why? Kayaknya 15. Darie menodongkan bantal itu ke wajah Arka. Jangan bully aku. Setelah memilih sabun, sampo, peralatan makan, deterjen, gantungan baju, dan beberapa kebutuhan kecil lainnya, mereka menuju kasir. Sampai di luar, Arka membantu membawa 2 kantong besar. Arka, kamu capek enggak? Tanya Darie. Enggak, ini ringan kok. Darie memutar matanya. Kamu selalu bilang begitu. Tapi aku tahu, ini berat. Arka hanya tersenyum. Saat matahari mulai turun, mereka sudah kembali ke kamar kos. Darie mulai menyusun barang-barangnya. Arka membantu memasang sprei baru, menata meja belajar, dan merapikan lemari. Sementara Darie sedang memasang gantungan dinding, ia tiba-tiba memanggil. Arka, bisa sini sebentar? Suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Arka menghampiri. Kenapa? Darie menatap kamar yang mulai rapi. Ia memegang kedua tangannya, lalu berkata pelan. Aku sedikit takut. Arka mengerutkan alis. Takut? Kenapa? Darie menarik napas panjang. Aku
baru sadar, mulai malam ini, aku benar-benar sendiri. Tanpa keluarga, tanpa teman-teman. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan bantu aku? Arka menatapnya lama, memahami rasa cemas di balik senyumnya. Kamu gak sendiri, Darie, kata Arka tegas. Darie mengangkat wajah. Maksudmu, aku ada di sini, ujar Arka. Kalau kamu butuh bantuan, telepon aku. Kalau kamu bingung, bilang ke aku. Kalau kamu takut, kamu bisa bilang ke aku juga. Darie terpaku, matanya berkaca-kaca. Why are you so kind to me? Gumamnya dengan suara hampir hilang. Arka menghela napas. Aku gak tahu, Darie, tapi aku cuma gak mau kamu kesepian. Darie mendekat. Jarak mereka tinggal beberapa sentimeter. Arka mundur sedikit, berusaha tidak menunjukkan kegugupan. Apa, Darie? Tak berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan, hangat, lembut, dan seolah menyimpan sesuatu. Akhirnya ia berkata, "Terima kasih." Arka mengangguk. Sama. Darie menarik napas panjang, lalu kembali tersenyum. Oke, aku akan kuat, seperti yang kamu bilang kemarin. Aku strong girl. Arka tersenyum kembali. Bagus. Saat mereka selesai bersih-bersih, hari sudah gelap. Darie mengantar Arka sampai depan kos. Tomorrow, can we meet again? Tanya Darie sambil memainkan ujung rambutnya. Arka menatapnya. Besok, ada perlu lagi? Darie menggigit bibir bawah. Enggak ada perlu penting. Aku cuma mau makan bakmi sama kamu. Arka tertawa. Jadi itu alasannya. Darie mengangkat bahu. Ya, masalah? Arka menggeleng. Enggak, besok aku jemput. Mata Darie langsung berbinar. Good. Jangan lupa. Arka berjalan pergi. Tapi baru beberapa meter, ia menoleh dan melihat Darie masih berdiri di depan pintu kos, melambaikan tangan pelan sambil tersenyum. Arka membalas lambaian itu dalam perjalanannya pulang. Ia terus memikirkan satu hal, kenapa ia tidak bisa berhenti tersenyum hari ini? Dan kenapa setiap perilaku Darie, senyumnya, ucapannya, bahkan sikap kekanak-kanakannya membuat hatinya terasa hangat. Ia tahu seharusnya menjaga jarak sebagai mentor kampus. Namun entah bagaimana, jarak itu semakin sulit dijaga. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, Arka merasa bahwa Darie bukan hanya mahasiswa asing yang ia bantu. Darie sudah mulai masuk ke dalam hidupnya. Perlahan, tapi sangat nyata. Pagi itu, Darie terbangun dengan semangat yang berbeda. Matanya langsung terbuka begitu mendengar suara motor dari arah gang depan. Ia tahu, itu suara motor Arka. Meskipun ia tidak yakin bagaimana dirinya bisa menghafalnya begitu cepat. Ia berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai. Arka turun dari motornya sambil menatap layar ponsel, mungkin memastikan ia tidak salah jam. Darie tersenyum sendiri. Oke Darie, normal, gumamnya sambil memukul pipinya perlahan. Ia merapikan rambut, mengambil tas kecil, dan turun ke bawah. Arka baru saja hendak mengetuk pintu pagar ketika Darie muncul. You're early, katanya sambil menyilangkan tangan. Arka menatapnya. Kamu bilang jam 9. Ya, tapi jam 9 Indonesian time biasanya telat, jawab Darie sambil tertawa. Arka menghela napas. Kamu belajar hal buruk dari orang sini. Darie menutup mulut sambil menahan tawa. Sorry. Mereka berdua berjalan ke motor. Darie memakai helm sambil menggombal. Arka, kamu tahu tidak, kamu itu baik, pintar, dan tepat waktu. Tapi satu hal, Arka memasang helmnya. Apa? Very boring. Arka menatapnya lama.
Boring. Yes. Boring. Arka pura-pura berdiri tanpa menyalakan motor. Kalau gitu, kita nggak jadi makan bakmi. Daria langsung memegang jaketnya dengan panik. No, no, no. I'm kidding. Kamu tidak boring. Kamu interesting. Very interesting. Mendadak berubah. Jawab Arka sambil menahan tawa. Because I'm hungry. Balas Daria jujur. Akhirnya Arka menyalakan motor dan mereka berangkat. Mereka makan bakmi di sebuah kedai kecil yang terlihat sederhana tapi ramai. Daria awalnya ragu karena tempatnya bukan restoran besar seperti yang ia biasa datangi di Rusia. Tapi setelah suapan pertama, oh my god, katanya dengan mata melebar. Arka, this is amazing. Arka membalas santai. Kan aku bilang enak. Daria menunjuk bakminya dengan sumpit. I will eat this every day. Arka tertawa. Jangan setiap hari. Kamu bosan nanti, no? Impossible. Mereka makan sambil ngobrol ringan. Daria bercerita tentang kehidupannya di Rusia. Tentang apartemen kecilnya. Tentang musim dingin yang berat. Tentang ibunya yang sangat protektif. Arka bercerita tentang kuliahnya dulu, bagaimana ia susah payah membayar kampus sambil kerja. Daria mendengar dengan penuh perhatian. You worked so hard, katanya pelan. Ya lumayan, Daria menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sebuah rasa hormat. That's why kamu terlihat dewasa ya, katanya tiba-tiba. Arka tersedak bakminya. Apa? Tapi jangan GR. Aku cuma bilang, fuck, kata Daria sambil memakan bakmi lagi. Arka hanya menghela napas panjang. Setelah makan, mereka memutuskan pergi ke taman kota. Daria ingin walk a little. Padahal sebenarnya, ia ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Arka. Ia tidak mengatakannya, tapi Arka bisa menebak dari caranya tersenyum setiap kali Arka menoleh. Taman itu cukup ramai, ada anak-anak berlarian, pasangan muda duduk di bangku, dan beberapa pedagang kecil. Daria berjalan pelan, sambil menikmati suasana. Indonesia. Indonesia. Feels alive, katanya lembut. Arka menatapnya. Kamu suka tinggal di sini? More than I thought, jawabnya jujur. Mereka duduk di bangku dekat kolam kecil. Angin sore berhembus pelan. Daria menatap air sambil memainkan ujung lengan jaketnya. Arka memperhatikannya dari samping, tapi tidak berkata apa-apa. Beberapa menit mereka diam, hingga akhirnya Daria bicara pelan. Arka, aku kadang merasa seperti aku bukan siapa-siapa di negara ini. Arka menoleh. Maksud kamu, aku tidak punya teman. Tidak punya keluarga. Bahasa Indonesia, aku tidak terlalu bagus. Aku takut kalau aku salah bicara, orang akan tertawa. Arka mendengarkan. Dan aku juga takut terlalu. Apa itu? Bergantung pada kamu. Lanjutnya lebih pelan. Arka tidak langsung menjawab. Ia berpikir, kamu tidak harus takut, kata Arka. Akhirnya, semua orang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dan kamu tidak sedang bergantung ke aku. Daria menatapnya dalam. Really? Arka mengangguk. Iya. Tapi Daria terus memandangnya, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Arka, kalau suatu hari kamu bosan menolong aku, kamu bilang ya, aku tidak mau menyusahkan kamu. Arka mengerutkan alis. Kamu nggak nyusahin, tapi kalau nanti aku, Daria, potong Arka dengan suara tegas. Kalau aku merasa terbebani, aku pasti bilang, tapi sampai sekarang, aku nggak merasa begitu. Daria terdiam. Arka melanjutkan, aku senang bantu kamu. Aku enjoy. Kata enjoy itu membuat Daria memalingkan wajah karena pipinya panas. Ia pura-pura fokus pada anak-anak yang bermain bola di seberang. Setelah beberapa saat di taman, mereka memutuskan pulang.
Dalam perjalanan dengan motor, Darie memeluk jaket Arka sedikit lebih erat. Angin sore yang seharusnya dingin justru membuat dadanya hangat. Di kos, Darie menatap kamar barunya dan tersenyum. This is because of him. Batinnya pelan. Saat Arka pamit, Darie memanggilnya. Arka, "Hem, can we meet again tomorrow?" Arka menaikkan alis. "Besok, kamu ada urusan lagi?" Darie menatap lantai. "Tidak, aku cuma..." "Apa? I don't know." Jawabnya jujur. "Aku cuma ingin lihat kamu lagi." Arka terdiam beberapa detik. "Besok aku datang." Jawabnya akhirnya. Mata Darie langsung berbinar. Malam itu, Darie duduk di kasurnya sambil memeriksa barang-barang yang baru ia beli. Tapi pikirannya bukan pada kamar itu, bukan pada kuliahnya, bukan pada Indonesia. Pikirannya penuh dengan satu orang. Arka. Ia memegang bantal bebek yang ia beli tadi, lalu meletakkan dagunya di atas bantal itu sambil tersenyum seperti orang jatuh cinta. "Arka, why are you inside my head all day?" Gumamnya dengan aksen Rusia yang kental. Ia membaringkan diri, menatap langit-langit, dan mencoba menganalisis perasaannya. Ia tidak ingin cepat menyimpulkan bahwa ia tertarik. Ia takut salah. Ia takut berharap terlalu cepat. Tapi setiap kali ia mengingat cara Arka menatapnya saat ia takut, cara Arka menenangkannya, cara Arka tertawa, cara Arka tidak pernah menilai, perasaan hangat itu kembali lagi. Dan semakin ia menolak, semakin jelas jawabannya. Menyukai Arka. Ia menarik selimut ke atas wajahnya dan menjerit kecil. No, Daria, don't fall in love." Namun, beberapa detik kemudian, ia tertawa kecil. "Okay, maybe a little." Ia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia tidur sambil merasa benar-benar aman. Sementara itu, di rumahnya, Arka duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Ia membuka galeri dan menemukan foto dari memegang bantal bebek di minimarket tadi. Arka menutup wajah dengan telapak tangan. "Kenapa aku fotoin dia?" gumamnya. Ia tertawa kecil, lalu diam, dan semakin ia diam, semakin ia sadar. Ia juga mulai merasa sesuatu. Bukan sekadar kasihan, bukan sekadar ingin membantu, bukan sekadar tanggung jawab. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Arka menghela napas panjang. Bahaya ini. Tapi meski ia mengatakan begitu, bibirnya tetap tersenyum. Dan di antara rasa takut serta ragu, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak ingin menjauh dari Darie. Tidak untuk sekarang, tidak untuk besok, tidak untuk waktu yang belum ia tahu batasnya. Malam itu, keduanya tidur dengan senyum kecil tanpa menyadari bahwa perasaan yang mereka sembunyikan justru semakin kuat setiap harinya. Hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Tapi hati Darie justru dingin. Sejak pagi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Arka tidak mengirim pesan apapun. Biasanya Arka selalu mengucapkan selamat pagi atau menanyakan apakah ia sudah sarapan. Tapi hari itu, ponselnya sepi. Darie mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk, ujarnya pada diri sendiri sambil merapikan kamar. Tapi semakin lama waktu berjalan, semakin gelisah ia dibuatnya. Setelah jam makan siang berlalu tanpa kabar, ia duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Bantal bebeknya, ia peluk erat. "Should I text him?" bisiknya pelan. Ia ingin terlihat kuat, tidak manja. Tapi rasa cemas itu semakin mengganggu. Akhirnya, ia menulis pesan. "Arka, are you okay?" Ia menatap layar beberapa detik. Berharap muncul tanda sedang mengetik. Tidak ada. Ia mengetik lagi. "If you're busy, it's okay. I just want to know you're fine."
Dan tetap tidak ada balasan. Darie menggigit bibir. Apa aku melakukan kesalahan kemarin? Pikirnya. Matanya mulai panas. Ia takut Arka tiba-tiba berubah. Ia takut kedekatan mereka hanya sepihak. Dan ia takut kalau Arka mulai menjauh karena ia menjadi beban. Sore menjelang malam, barulah sebuah pesan masuk. Darie, aku bisa ke kos kamu sebentar? Detak jantungnya melonjak. Yes, of course, katanya sambil mengetik cepat. Tapi setelah mengirim balasan itu, ia justru semakin gugup. Kenapa Arka mengajak bicara langsung? Kenapa bukan lewat pesan? Dan kenapa nada pesannya terdengar aneh? Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat. Rambutnya sedikit berantakan. Ia merapikannya cepat-cepat. Memakai lip balm tipis. Dan memastikan pakaiannya rapi. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan kos. Darie turun perlahan. Tangannya dingin. Arka berdiri di depan gerbang dengan wajah yang sulit dibaca. Ia tampak gugup. Lebih diam daripada biasanya. Hai, sapa Darie pelan. Ha, jawab Arka. Suaranya rendah. Mereka naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar kecil itu. Arka duduk di kursi, sementara Darie duduk di kasur. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Akhirnya Arka bicara. Darie, aku minta maaf, nggak balas dari pagi. Darie mengangguk. It's okay, tapi aku khawatir. Arka menunduk. Aku kepikiran banyak hal. Darie mengepalkan tangan. What happened? Arka menarik napas panjang. Kemarin, setelah pulang dari sini, ibuku telepon. Daria langsung merasa jantungnya turun ke perut. She asked me tentang kamu. Lanjut Arka. Darie menelan ludah. Tentang aku. Kenapa? Arka menatapnya dengan ekspresi rumit. Ibuku, keberatan aku terlalu dekat dengan kamu. Hening langsung memenuhi ruangan. Darie merasa dadanya ditusuk. Oh, itu saja yang keluar dari mulutnya. Dia bilang kamu mahasiswa asing. Kamu perempuan. Kamu tinggal sendiri. Dan dia takut aku terlalu ikut campur. Jelas Arka pelan. Darie memeluk bantal bebek dan menunduk. So, your mother doesn't like me. Bukan gitu. Potong Arka cepat. Ibuku cuma khawatir. Worried about what? Tanya Darie. Suaranya bergetar. Worried that I bring trouble. That I disturb you. Bukan. Arka terlihat panik. Darie, dengar dulu. Darie berdiri. Arka, maybe we should stop seeing each other. Arka langsung berdiri juga. Jangan bilang gitu. Kamu tahu aku suka kamu, kata Darie tanpa sadar. Suaranya pecah. Arka membeku. Matanya melebar. Darie menutup mulutnya terlambat. Ia mundur selangkah. Sorry, aku tidak mau bilang begitu. Arka mendekat pelan. Darie, no. Ucap Darie cepat. Air mata mulai jatuh. Aku membuat masalah untuk kamu. Dan aku tidak mau ibu kamu marah. Aku bukan keluarga kamu. Aku hanya gadis asing yang kamu bantu. I know that. Daria. Arka menahan napas. Dengar aku. Daria menggeleng keras. I should end this. Kita berhenti bertemu. You need your life back. Arka meraih bahunya. Daria, please, jangan pergi. Darie berhenti. Bahunya gemetar. Arka menatap mata merah itu dalam-dalam. Aku juga suka kamu. Darie terpaku. Aku takut bilang karena kamu jauh dari rumah. Kamu sendirian. Aku takut kamu salah paham.
Aku takut kamu cuma butuh seseorang, bukan aku sebagai diri sendiri, ujar Arka pelan, jujur, dan penuh keraguan. Daria tidak bergerak. Tapi kemarin, waktu kamu bilang ingin lihat aku besok, Arka melanjutkan. Aku sadar satu hal. Apa? Bisik Daria. Aku gak mau sehari pun tanpa lihat kamu. Air mata Daria jatuh lagi tapi kali ini bukan karena sakit. Arka melanjutkan dengan suara berat. Aku akan jelasin ke ibuku. Aku akan bilang kalau aku bisa tanggung jawab atas keputusan aku sendiri. Daria menutup mulut dengan tangan. Arka, don't fight with your family because of me. Arka menggeleng. Ini bukan tentang bertengkar. Ini tentang memilih hal yang benar. Dan kamu adalah hal yang benar. Daria menangis tanpa suara. Arka mendekat dan memegang tangannya. Kamu datang Jojo ke Indonesia. Kamu hidup sendirian. Kamu belajar bahasa baru, budaya baru. Dan kamu berusaha kuat tiap hari. Arka menatapnya dengan bangga. Kamu bukan beban Daria. Kamu keberanian. Daria menunduk, menangis semakin kencang. Arka, I don't know what to say. Katakan, kamu tinggal di sini. Kamu mau aku tetap ada? Jawab Arka. Daria mengangkat wajahnya. Mata birunya basah. I want that. I want you. I want you to stay. Arka tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. Good. Daria menatapnya sambil menahan tangis. So, what now? Arka menarik napas. Sekarang, kita jalanin pelan-pelan. Kita jaga perasaan ini. Aku kenalin kamu ke keluargaku saat kamu siap. Dan aku akan ada di samping kamu setiap hari. Daria menutup mata, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa aman. Arka mengelus rambutnya pelan. Kamu gak sendiri, Daria. Sejak kamu datang ke Indonesia, kamu gak pernah benar-benar sendiri. Daria menyandarkan keningnya ke dada Arka. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negara asing, ia merasa seperti pulang. Malam itu, setelah Arka pulang, Daria duduk di kamarnya sambil memeluk bantal bebek. Senyumnya tidak pernah pergi. Ia menatap lenggit-lenggit dan bergumam pelan. Maybe this is what home feels like. Di rumahnya, Arka duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponsel. Ia membuka foto Daria yang sedang tertawa di taman kemarin. Ia tersenyum. Daria, you are trouble, katanya pelan. But you're my trouble. Arka tertawa kecil. Dan seperti itu, keduanya memulai sesuatu yang belum memiliki nama. Tapi keduanya tahu, itu bukan sekadar pertemanan. Dan bukan sekadar rasa suka. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih berarti. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah haru Anastasia hingga akhir. Perjalanan seorang bule Rusia yang memilih hijab, memilih cinta, dan memilih jalan yang membuatnya semakin dekat pada Tuhan meski harus melewati hinaan, ujian, dan air mata. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perubahan menuju kebaikan tidak selalu mudah. Seringkali justru datang penolakan dari orang-orang terdekat. Namun selama hati tetap teguh, langkah tetap istiqomah, dan cinta tetap dijaga, maka setiap ujian akan berubah menjadi kekuatan. Semoga cerita ini memberi inspirasi, penguatan, dan harapan untuk siapapun yang sedang berjuang memperbaiki diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Assalamualaikum.